biar tahu kalian. Itu strategi. Siapa yang membuat itu? Saya mau beritahu ya, saudara-saudara yang ada di sini. Harusnya sekarang, ya, kita ini menyusun 8 rencana kampanye. Yang pertama, kampanye menghadapi teroris. Hati-hati loh. Demokrasi Pancasila sekarang bukan demokrasi Pancasila, demokrasi mayoritas. Dan mayoritas ini sekarang siapa yang punya uang? Sehebat apapun saya, punya visi, punya misi, punya apapun, tidak akan mungkin. Karena saya nggak punya uang. Dan saya tidak suka dengan cara-cara begitu. Ya beli suara. Aduh udahlah, saya 2 kali caleg. 2 kali caleg, itu pun sebenarnya saya nggak mau. Tapi ketua partai memaksakan. Ya sudah, saya ikutin. Tapi saya ikutin apa? Bukan untuk menjadi pemenang. Saya pengen tahu bagaimana sebenarnya di lapangan. Anda tahu nggak waktu yang kemarin itu? Bagaimana anggota TPU itu mati ketika melaksanakan itu? Tahu nggak? Ada berapa ratus yang mati? Gara-gara apa? Paradigma. Gara-gara paradigma si Effendi Gojali itu kan. Pilkada pemilu presiden dijadikan satu dengan legislatif. Saya menunggu sampai jam 3 malam. Belum lagi panas-panas lagi. Pada saat itu musim panas. Udah itu TPU itu ada yang di aspal. Panas dari aspal naik ke atas. Dari atas naik, dari bawah tuh naik. Gimana? Mereka belum tentu sehat. Mati. Di depan mata saya. Biar tahu kalian. Itu strategi. Siapa yang membuat itu? Ini nanti lihat lagi nih. Mau pemilu ini. Udah macam-macam ini. Belum parlemen threshold, belum lagi amandemen. Udahlah. Nah, di mana strategi kita yang jiwa nasionalis? Tapi mohon maaf Pak Robert ya, mohon maaf Pak Bobi, saya tidak akan sampaikan di sini. Nah, sekarang kan saya mau melihat lagi. Siapa calon presiden yang bisa kita kedepankan? Baru kita kasihkan ini, Pak, kalau Bapak mau. Kalau Bapak mau gunakan ini. Ini visi, ini misi, ini kampanye Bapak. Saya pakarnya kampanye, jangan tanya. Boleh, silakan. Kalau ada yang lebih silakan aja. Tetapi saya mendalami kampanye. Saya mau beritahu ya, saudara-saudara yang ada di sini. Harusnya sekarang, ya, kita ini menyusun 8 rencana kampanye. Yang pertama, kampanye menghadapi teroris. Harus serentak. Sudah serentak, harus semua seragam dari desa. Masa menghadapi teror saja nggak bisa? Yang kedua, bencana alam. Lihat, ada konsepnya nggak? Saya mau tanya. Mana strateginya? Jangan tanya saya. Kalau saya udah jadi dosen di multinasional, bagaimana menghadapi strategi bencana? Tapi mau dipakai nggak? Nggak mau. Mau kapan kita tayangkan di sini, Pak Paul? Sudah ada konsepnya, tinggal tayangkan aja. Bagaimana rumitnya Indonesia waktu mengatasi tsunami Aceh. Ya, tetapi mengatasi tsunami Aceh selesai, terjadi lagi tsunami di tempat lain, di Sukabumi. Terjadi lagi di mana? Di Palu. Terjadi lagi di mana? Di Padang. 1 bulan saya baru ceramah di Padang. Ya, sibuk mereka. Oh, kami sudah latihan Pak Tobing. Protap udah disusun. Makanlah kau, saya bilang. Begitu terjadi, dan rem saya telepon. Kamu punya rencana kontingensi nggak? Mana? Kirim kemari. Saya waktu itu staf operasi. Mana rencana kontingensimu? Nggak ada. Kita sekarang, itu baru teroris bencana. Satu lagi apa? Wabah penyakit. Emangnya wabah penyakit ini selesai? Tunggu dulu. Ya, habis itu apa lagi? Kemungkinan bahaya kelaparan. Kemungkinan apa? Disintegrasi. Aceh, Papua, Maluku, Bali. Jangan kira Bali nggak mau merdeka. Oh, mau merdeka dia. Nggak perlu dibantu sama pusat, dia bisa tenang-tenang kok. Lihat, desa di Bali, itu uang koperasinya aja. Mungkin sekarang udah 5M modalnya. Tapi di daerah lain ada nggak? Kenapa? Kembali lagi.
Saya jujur aja, bukan nggak saya tahu, saya periksa semua. Bali itu lebih lumayan lagi. Lumayannya apa? Dia masih mengikuti apa kata tokoh-tokohnya. Masih mengikuti, masih. Nah, Bali, satu kelebihannya apa? Agamanya, kitab sucinya, jadi satu dengan budaya. Jadi satu dengan budaya. Kalau Batak, lain budaya, lain apa kitab suci, apa kata agama. Beda, di daerah lain juga banyak yang seperti itu. Nah, tolong ini, gimana bangsa ini? Udah carut marut. Nah, satu hal lagi, ya Pak Bobi, kita tidak membangun karakter. Makanya perintah Bung Karno waktu 17 Agustus 1962, perlunya bangsa ini membangun apa? Karakter and national building. Pertanyaan saya, mana strateginya? Ya. Oh, saya sudah penataran P4. Ngerti nggak? Sini yang udah penataran P4 tuh, saya uji. Ya, jangan bilang nggak tahu. Apa pernah di P4 di Pancasila itu adalah landasan suatu strategi? Ada nggak? Paling dibikin alat pemersatu, ya. Paling dibilang apa? The way of life, ground slah, ground norm, ya, ground wet. Tapi pernah nggak bahwa Pancasila itu adalah pusat kekuatan strategi bangsa Indonesia? Nggak ada, di buku kita ada. Kemarin saya laporkan sama Pak Panjaitan. Ini Pak Panjaitan yang tidak pernah dikupas. Mengapa? Orang anggota BP nggak ada yang tahu strategi? PC, strategi PC. PC itu apa? Ini saya mau kasih tahu ya, kawan-kawan, saudara-saudaraku, ya junior-juniorku, tolong. Ya, tapi secara rinci strategi tidak akan saya sampaikan di sini karena menjadi informasi buat lawan. Kalau strategi besarnya tadi boleh, ya pasti udah niru juga. Bahkan mereka sudah melakukan itu. Kita tidak sadar. Kemudian tadi tentang doktrin. Pak Dirman. Ya, Pak Dirman, waktu itu kita perang, doktrin militer belum ada. Mana ada doktrin militer? Enggak ada. Ya, cuman berjuangnya berdasarkan apa? Karena rakyat semesta itu ikut campur tangan. Tentara waktu itu mana ada? Gajinya aja mungkin belum ada. Ya, tapi siapa yang ngasih makan? Rakyat yang ngasih makan. Tanyalah, ya, orang-orang tua kita yang masih hidup sekarang, bagaimana dulu tentara itu makan? Pertanyaannya, sekarang kebalik-balik kan? Nah, jadi kalau secara rinci Pak Robert, mohon maaf. Kemudian, apa yang ditinggalkan oleh Pak Dirman? Apa yang ditinggalkan oleh Pak Dirman? Bukan hanya Pak Dirman ya. Semua para pejuang Angkatan 45 yang berjuang waktu itu, apa yang ditinggalkan? Ada yang ditinggalkan, Pak. Nilai-nilai kejuangan 45. Dan itu tidak disukai sama generasi baru sekarang. Dulu, tahun berapa itu ya? Saya Letnan 2, Letnan 1, itu ada doktrin namanya Pinaka Baladika. Sekarang kemarin saya waktu diminta sebagai narasumber, saya tanya Kadis Pisiat, Kadis Bintal. Itu masih ada nggak doktrin Pinaka Baladika? Ada nggak bukunya? Wah, kaget dia. Kok abang cari? Saya udah cari di Seskot, di perpustakaan nggak ada. Saya cari di Seskot di perpustakaan nggak ada. Saya masih menyimpan, ya, tapi nggak tahulah karena apa? Karena kurang saya rawat di Makerayap. Ada, nanti saya buktikan. Dan itu tidak dikembangkan lagi Pinaka Baladika itu. Apa artinya Pinaka Baladika? Bala itu apa? Nah, yang begini-gini pengabdian, ya pengabdian perjuangan atau di doktrin itu, tapi udah nggak dikembangkan. Apa nilai-nilai 45? Ya, TNI bukan alat politik suatu partai. TNI hanya menjalankan ajas-ajas politik negara. Ya. Tapi doktrin perang, doktrin strategi belum ada kita. Belum ada. Amerika saja belum punya doktrin gabungan.
Eisenhower, dia untuk di Eropa, MacArthur di daerah Asia Pasifik. Belum punya, padahal mereka komando gabungan, tapi setelah terjadinya perang, mereka bilang apa? Go to hell, operasi masing-masing angkatan. Makanya mereka membentuk gabungan. Dibuatlah yang namanya War College, Army War College, Air Force War College, Navy War College, ada sekolah gabungannya. Nah, kalau kita kan nggak ada skogap diobok-obok. Sekarang dioroba-roba. Itulah kerjaan kita, hanya bongkar pasang. Ya, lihat aja konsep pembangunan. Jalan hari ini udah bagus, dibongkar lagi, pasang kabel, ya, pasang paret. Itulah kita, Indonesia. Makanya jangan heran kalau saya bilang tidak ada strategi. Jujur aja, buka aja di internet. Kalau ada, gantung sana dong. Kurang apa saya keras ngomongnya. Jadi tadi ada Pak Bobi, kenapa dulu? Oh, sudah banyak konsep saya sampaikan. Mau saya buktikan, besok bukunya pun ada di rumah ini. Di komputer saya juga ada. Ya. Tetapi saya bukan mencari posisi. Kepala Pusat Kajian Strategi pertama adalah saya. Yang menciptakan Pusat Kajian Strategi TNI itu siapa? Ya saya. Tetapi saya sampai pensiun di situ 5 tahun. 2008 sampai 2012. Saya tanya kepada pimpinan, kok saya nancep aja di sini, Pak. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.